Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amoy Mesya dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan ke-29. Selamat berakhir pekan dan semoga pada akhir pekan ini Anda senantiasa mengalami sukacita dan juga senantiasa memiliki kesempatan untuk bersama dengan keluarga dan juga sahabat kenalan saudara-saudari yang ada di sekitar, yang kiranya juga semakin memupuk rasa persaudaraan di antara saudara sekalian. Saudara, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Kedua rasul ini disebut secara bersamaan atau dirayakan pestanya secara bersama. Mungkin karena nama keduanya yang selalu disebutkan serentak berurutan di dalam Injil sinoptik, baik dalam Injil Markus, Injil Matius maupun Injil Lukas. Dan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19 dikisahkan tentang Yesus memanggil ke-12 rasul dan juga mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Di sana nama Simon yang disebut orang Zelot dan Yudas anak Yakobus disebutkan secara berurutan. Dan karena keduanya sama-sama mengalami nasib sebagai martir di negeri Persia, sekarang Iran. Simon selain dikenal sebagai saudara sepupu Yesus, juga dikenal sebagai saudara Rasul Yakobus muda. Dan Yudas, julukannya si Zelot, Simon orang Zelot. Si Zelot berarti yang rajin. Zelot, yang rajin, yang meluap semangatnya dalam mempelajari dan menaati hukum Taurat Yahudi. Gelar ini mungkin juga dikenakan kepada Simon karena ia termasuk salah seorang penganut aliran Zelot yang sangat fanatik berpegang teguh kepada hukum Taurat dan turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajahan Romawi tahun 67 sampai 70. Kisah hidup dan karyanya sebagai rasul tidak dicantumkan dalam Injil. Namun, berdasarkan beberapa tradisi, Simon pernah mewartakan Injil di Mesir dan kemudian bergabung dengan Yudas ke Mesopotamia. Dari sana mereka pergi sebagai misionaris ke negeri Persia, Iran, hingga menemui ajalnya sebagai martir bersama Yudas. Yudas sendiri yang disebut juga Tadeus, yang berarti yang berani. Simon, si Zelot, artinya yang rajin, yang meluap semangatnya, sedangkan Yudas, Tadeus, berarti yang berani, yang rajin, yang berani. Ini dua nama yang sangat menyatu sebetulnya. Dan si Tadeus yang berani, Yudas walaupun mungkin ia hanya menyuruh, di sini dikatakan tradisi mengakui bahwa penulis surat Yudas walaupun mungkin ia hanya menyuruh orang lain menuliskannya. Nama Yudas dimunculkan dalam Injil Yohanes pada waktu Yohanes pada waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Di sana dia bertanya kepada Yesus apa sebabnya Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya dan bukan kepada dunia. Setelah kenaikan Yesus tidak ada cerita kitab suci tentang karya Yudas. Menurut tradisi, Yudas mewartakan Injil di Mesopotamia sebelum bergabung bersama Simon di Persia, di mana keduanya bersama-sama menemui ajalnya sebagai martir Kristus. Saudara, dari kedua rasul ini kita bisa belajar semangat mereka, belajar teladan kemartiran mereka. Walaupun mereka tidak ditulis di dalam Injil, karya-karya mereka, tetapi mereka tetap bekerja. Seringkali juga orang bekerja supaya ada namanya dicatat. Tetapi kedua rasul ini tidak dicatat namanya dalam karya-karya mereka, tapi mereka memberikan kesaksian iman sebagai martir
yang penuh dengan semangat, yang rajin, tetapi juga yang berani mempertaruhkan nyawanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu hari ini, terutama juga melalui dua rasul Yesus, yaitu Simon orang Selot dan juga Yudas Tadeus. Kedua rasul ini telah menunjukkan teladan dengan rajin dan gagah berani mewartakan Injil Kerajaan Allah sampai ke Mesopotamia dan juga ke Persia, ke Iran. Dan mereka memberikan kesaksian iman sebagai martir. Kuatkanlah kami juga untuk meneladan semangat hidup mereka dalam mewartakan Injil tanpa harus menuntut nama kami diabadikan atau karya-karya kami dikenang. Tetapi Kristuslah yang dikenang dalam hidup. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa bersama di dalam persatu dalam Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.